akademis dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pemaparan kajian strategis mengenai adopsi teknologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis bertajuk Kajian Strategis Adopsi Teknologi Pendidikan, Difusi Inovasi Automated Online Proctoring pada evaluasi akademis di Universitas Terbuka. Sebagai institut pionir dalam sistem pendidikan tinggi terbuka dalam jarak jauh, Universitas Terbuka terus berupaya untuk melakukan modernisasi instrumen evaluasi. Salah satu langkah strategi yang kini memuka adalah wawancara pemanfaatan Automated Online Proctoring atau AOP. Pengawasan digital cerdas berbasis kecerdasan buatan ini diproyeksikan untuk mereduksi potensi kecurangan, memvalidasi identitas peserta ujian secara akurat, serta memperkuat standarisasi mutu ujian daring skala nasional tanpa sekat ruang fisik. Namun, implementasi sistem berbasis inovasi algoritma ini tidak luput dari tantangan. Di lapangan muncul polarisasi pandangan di lingkungan akademik. Di satu sisi, teknologi ini dinilai sebagai instrumen efisiensi yang sangat menjanjikan. Namun, di sisi lain hadir pula resistensi kultural, kecemasan psikologis terkait privasi individu, hingga keraguan atas netralitas interpretasi kecerdasan buatan dalam pendekatan kecurangan. Nah, untuk membeda sejauh mana teknologi ini dapat diterima, kita dapat menggunakan pisau analisis 5 parameter inovasi dari Everett Rogers yang tercantum dalam buku materi pokok ini. Pertama, dari segi keunggulan relatif, AOP memiliki superioritas tinggi dalam efisiensi, waktu, tenaga, serta akurasi pengawasan masif jika dibandingkan dengan model konvensional. Kedua, aspek kompatibilitas. Sistem ini sangat selaras dan visi PJJ Universitas Terbuka, meskipun masih menyisakan tantangan berupa benturan terhadap rasa nyaman psikologis mahasiswa saat ujian. Ketiga, aspek kompleksitas. Ini merupakan hambatan utama karena adopsi AOP menuntut spesifikasi perangkat yang memadai Ketiga, aspek kompleksitas. Ini merupakan hambatan utama karena adopsi AOP menuntut spesifikasi perangkat yang memadai, jaringan internet yang stabil, serta kesiapan tenaga pengajar dalam mengevaluasi data tanpa bias. Yang keempat, triabilitas. Tingkat penolakan mahasiswa dapat ditekan secara drastis apabila universitas memfasilitasi ruangan simulasi mandiri sebelum sistem diwajibkan. Yang kelima, observabilitas. Nah, observabilitas ini seperti keberhasilan sistem ini harus terukur nyata melalui penurunan indeks pelanggaran akademik yang laporannya dapat diakses oleh pihak program studi. Menariknya,
Luaran data analitik dari sistem pengawasan digital ini tidak boleh berhenti sebagai pelacak kecurangan semata. Data, algoritmas, dan matrik perilaku mahasiswa harus dioptimalkan untuk dua arah. Bagi dosen, data ini berguna sebagai intervensi pedagogis untuk mendekati kesulitan mahasiswa, mengevaluasi konstruksi kalimat sosial, atau menajamkan ulasan materi pada tutorial online. Sementara bagi mahasiswa, data ini menjadi sarana refleksi mandiri untuk melatih regulasi diri atau self-regulate learning, membenahi manajemen waktu, serta membangun kesiapan psikologis. Nah, agar transisi teknologi ini berjalan mulus tanpa resistensi yang berarti, kita memerlukan catatan, alur kerja, difusi inovasi yang taktis melalui 5 tahap keputusan inovasi. Nah, tahap pertama adalah diseminasi informasi atau knowledge. Kita harus mendobrak ketidaktahuan pengguna melalui peluncuran modul panduan interaktif, video edukasi, arsitektur kerja AI, dan infografis di media sosial institusi demi mengikis kesalahpahaman awal. Nah, untuk yang kedua yaitu pendekatan persuasif atau persuasion. Universitas wajib menjamin proteksi privasi melalui kebijakan data yang tegas, serta membuka forum kesulitan publik bersama ikatan alumni dan para hukum sumber untuk meredam kecemasan psikologis pengguna. Tahapan yang ketiga yaitu ekspedisi keputusan atau decision. Kita dapat mempermudah adopsi dengan mengintegrasikan simulasi sistem AOP ini pada kuis-kuis mandiri di LMS yang bersifat resiko rendah tanpa sanksi akademik formal, sehingga pengguna beralih menjadi pendukung inovasi secara standar. Nah, untuk tahap yang keempat yaitu operasionalisasi laporan atau implementation. Sistem diintegrasikan secara terjadwal pada kluster program studi tertentu sebagai uji coba operasional skala penuh, lengkap dengan penyediaan untuk kendala teknis, serta tetap menempatkan dosen sebagai pengambil keputusan akhir atau human in the loop. Untuk tahap yang kelima yaitu pemantapan, kelanjutan atau confirmation. Penguatan keberlanjutan dilakukan lewat audit rutin pemacu ujian, mengumpulkan evaluasi kepuasan ekosistem pengguna, serta mengumumkan perbaikan performa AI secara berkala guna meneguhkan kepercayaan sivitas akademika. Sebagai simpulan, peranan automated online proctoring merupakan lompatan teknologi evaluasi akademik yang sangat relevan bagi keberlangsungan sistem perkuliahan jarak jauh modern di universitas terbuka. Kendati menawarkan keunggulan performa yang tinggi, regulasi ini harus tetap mengedepankan solusi atas kerumitan teknis dan perlindungan privasi pengguna. Nah, oleh karena itu direkomendasikan bagi pengambil kebijakan untuk memperpanjang fase ujian coba simulasi gratis demi literasi teknologi mahasiswa, serta memperkuat infrastruktur cloud data protection untuk menjamin keamanan